semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Agustina Granduli dari kelas 12 IPA SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kritik karya seni rupa. Yuk kita simak videonya. Nah, pada materi kritik karya seni rupa kali ini, kita akan mempelajari tentang pengertian kritik seni rupa, fungsi kritik seni rupa, jenis kritik seni rupa, bentuk-bentuk kritik seni rupa, dan yang terakhir yaitu tentang tahapan-tahapan dalam kritik seni rupa. Nah, apa sih kritik seni itu? Nah, kritik seni adalah kegiatan menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu karya seni. Keterangan mengenai kelebihan dan kekurangan ini dipergunakan dalam berbagai aspek, terutama untuk menunjukkan kualitas dari sebuah karya. Kritik karya seni tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap suatu karya seni saja, tetapi juga dipergunakan sebagai standar untuk meningkatkan kualitas proses dalam suatu karya seni. Nah, orang yang melakukan kritik terhadap suatu karya atau budaya orang lain itu disebut sebagai kritikus. Nah, ketika kita ingin menyampaikan suatu kritik terhadap suatu karya seni rupa, itu harus dilandasi oleh 4 hal. Yang pertama, keilmuan dan pengetahuan yang relevan. Yang kedua, pengalaman yang memadai dalam materi kritik. Yang ketiga, menguasai media kritik atau kebahasaan yang efektif dan komunikatif. Dan yang keempat, menguasai penerapan metode kritik yang tepat. Fungsi kritik karya seni rupa yaitu untuk menjembatani persepsi dan apresiasi karya seni rupa antara seniman, karya, dan penikmat seni. Nah, kritik dengan gaya bahasa yang lisan maupun tulisan itu harus berupaya untuk mengupas, menganalisis, dan memudahkan bagi seniman dan penikmat untuk berkomunikasi melalui karya seni tersebut. Nah, ada 4 jenis dari kritik seni karya seni rupa. Yang pertama ada kritik populer, yang kedua ada kritik jurnalis, yang ketiga ada kritik keilmuan, dan yang keempat ada kritik kependidikan. Kritik populer adalah kritik seni yang ditujukan kepada konsumsi umum. Nah, tanggapan yang disampaikan dari kritik populer ini biasanya bersifat umum, tetapi lebih kepada pengenalan atau publikasi sebuah karya. Kritik jurnalis adalah kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaian terhadap suatu karya itu disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, biasanya tercantum pada surat kabar. Kritik jurnalis hampir sama dengan kritik populer, tetapi pada kritik jurnalis ini ulasannya itu lebih tajam dan lebih mendalam. Kritik keilmuan adalah jenis kritik yang bersifat akademis dengan wawasan pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menilai sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni dan disampaikan dengan metodologi kritik seni yang akademis. Kritik kependidikan adalah kritik seni yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika subjek belajar seni. Nah, jenis kritik ini umumnya biasa dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan seni, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni yang dihasilkan oleh peserta didiknya. Pada bentuk-bentuk kritik seni rupa ada 3. Yang pertama, kritik formalistik, yang kedua kritik ekspresivistik, yang ketiga kritik instrumentalistik. Nah, pada bentuk ini, kajian kritik ditujukan terhadap konfigurasi aspek-aspek formalnya atau berkaitan dengan unsur-unsur pembentukannya. Contohnya pada lukisan, maka sasaran kritik lebih tertuju kepada kualitas penyusun atau komposisinya, unsur-unsur visual seperti warna, garis, tekstur, dan sebagainya yang terdapat dalam karya tersebut. Kritik formalistik berkaitan juga dengan kualitas teknik dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni. Nah, pada bentuk kritik ini, kritikus cenderung menilai dan menanggapi kualitas gagasan dan perasaan yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni.
Nah, pada kegiatan ini biasanya kritikus akan menyesuaikan keterkaitan antara judul dan tema, isi dan visualisasi objek-objek yang disampaikan dalam sebuah karya. Nah, pada bentuk kritik ini, karya seni cenderung dikritik berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam kritik karya seni rupa. Berdasarkan beberapa materi yang sudah kita pelajari tadi, dalam karya kritik seni rupa itu dapat dirumuskan beberapa tahapan kritik secara umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu deskripsi, yang kedua yaitu analisis formal, yang ketiga interpretasi, yang keempat evaluasi atau penilaian. Pada tahapan deskripsi adalah tahapan untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya dari suatu karya seni dan tidak berusaha untuk melakukan analisis atau mengambil kesimpulan secara langsung. Nah, agar dapat mendeskripsikan dengan baik, seseorang pengkritik harus mengetahui istilah-istilah yang teknis yang umumnya digunakan dalam dunia seni rupa. Pada tahapan analisis formal ini adalah tahapan untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Nah, pada tahap ini seorang kritikus harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip penataan atau penempatan dalam sebuah karya seni. Pada tahap yang ketiga ini yaitu interpretasi, yaitu tahapan penafsiran makna sebuah karya seni yang meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan masalah yang dihadirkan. Nah, yang tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Nah, pada tahap ini merupakan tahapan yang menjadi ciri akhir dari kritik seni rupa. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas dari suatu karya dan akan dibandingkan dengan karya seni yang lainnya atau sejenisnya. Nah, itu dia tadi penjelasan saya tentang kritik karya seni rupa. Semoga bermanfaat dan terima kasih.